Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Lama ya sudah tidak berjumpa secara tatap muka dan kali ini kita berjumpa kembali dalam keadaan daring atau belajar dari rumah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa lebih dahulu. Ini siapa yang ingin memimpin doa untuk teman-temannya? Silakan bisa tunjuk tangan. Ya, Bu. Ya, Mas Wisnu Aji. Silakan dipimpin doa teman-temannya, Mas. Baik, teman-teman. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah rabbah. Rabbi Razukni fahma. Amin. Baik, dengan doa semoga berjalan lancar. Amin. Terima kasih Mas Wisnu. Selanjutnya Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak masuk. Masuk semua, Bu. Tidak apa-apa, Ibu tetap akan menyebutkan nama untuk melakukan absensi. Yang pertama, Mbak Adinda. Mas Rizky Nugroho. Hadir, Bu. Mas Wisnu. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah di semua ya lengkap. Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Kalian harus tetap semangat belajar karena dalam situasi pandemi seperti ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah seperti biasanya dan Ibu memiliki jalan lain untuk tetap melakukan pembelajaran dengan keadaan daring seperti ini. Jadi kalian kalau keluar rumah tetap harus mematuhi protokol kesehatan, juga harus tetap menjaga jarak, memakai masker dan selalu cuci tangan setelah kalian pergi dari luar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini ada yang malas belajar saat pandemi seperti ini. Apa kalian masih lagi belajar di rumah? Belajar, Bu. Dan juga untuk mengawali pembelajaran pagi ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada negara Indonesia, kita menyanyikan lagi Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Ya, Bu. Ibu hitung sampai 3, nanti kalian menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia membantumu. Pancasila rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Nah, terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, itu kenapa ya Mbak Dinda videonya kok dimatikan? Ya sudah. Nanti kalau sinyalnya sudah bagus, videonya bisa dihidupkan kembali ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Itu akan sedikit membacakan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah tentang hak dan kewajiban. Jadi pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang hak dan kewajiban kalian sebagai anggota keluarga dan juga sebagai
hak anggota kalian sebagai siswa atau di sekolah. Di sini kalian sudah ada yang tahu tentang hak dan kewajiban, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Yang tahu bisa tunjuk tangan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Mas Wisnu, hak dan kewajiban itu apa? Bisa dinyalakan dulu Hak itu, kameranya, Mas Wisnu. oh ya, Bu. Bu, untuk hak sendiri itu sesuatu yang kita dapat dari lahir. Jadi hak kita mempunyai hak hidup, hak beragama, hak bersosialisasi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kewajiban itu kita wajib menaati peraturan yang ada baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Gitu, Bu. Ya, terima kasih ya Mas Wisnu. Jawabannya benar Baik. sekali. Ibu akan memperjelas lagi ya. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harus bisa diterima atau dinikmati manusia sejak ia lahir pemberian dari Tuhan. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sedangkan kewajiban adalah ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Nah, contohnya Ibu punya contoh hak sebagai warga negara Indonesia, hak kita sebagai warga negara Indonesia diantaranya adalah hak atas pekerjaan dan hak atas hidup yang layak. Setiap warga berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Itu sudah diatur dalam undang-undang di negara kita, pasal 27 ayat 2. Dan yang ketiga, kita berhak hidup atas pemberian nikmat Tuhan. Dan yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi, suatu saat nanti kalau kalian sudah dewasa, kalian juga mempunyai hak untuk menikah. Itu salah satu hak manusia di negara kita. Yang selanjutnya, hak untuk kelangsungan hidup. Kalian berhak hidup. Ya, kalian berhak hidup dan orang lain tidak berhak untuk mencegah kehidupan kalian. Selanjutnya ada hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup. Nah, kalian berhak untuk belajar, kalian berhak untuk mengembangkan bakat kalian, kalian berhak mempelajari teknologi, kalian berhak mempelajari seni. Itu termasuk hak sebagai warga negara di Indonesia. Yang selanjutnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya. Jika kalian salah, kalian berhak membela diri kalian, mengajukan kebenaran kalian. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, kalian berhak memiliki kepribadian yang kalian miliki. Misalnya, kalian berhak mempunyai rumah pribadi, kalian berhak memiliki segala sesuatu yang harus menjadi kepribadian kalian. Nah, berikut ada kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Hukum dan dari pemerintah wajib kalian taati. Kalian tidak boleh melanggar hukum. Apabila kalian melanggar hukum, di Indonesia juga ada hukum untuk kalian bagi pelanggar. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, pembelaan negara diantaranya adalah kalian wajib meningkatkan rasa nasionalisme kalian. Di sini ada yang tahu wajib ikut dalam upaya pembelaan negara itu contohnya seperti apa? Yang tahu bisa tunjuk tangan. Masih pembelaan Bu, negara itu seperti apa? Yang masih bisa diberikan contohnya hak pembelaan negara itu yang seperti apa? Menurut Mas Siti? Kalau menurut saya itu ikut upacara 17-an, Bu. Benar sekali. Itu termasuk dalam membela negara rasa nasionalisme ya. Setiap tanggal 17 Agustus, karena kalian juga sudah tahu bahwa 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang keberapa tadi ya? Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, maksudnya wajib menghormati hak asasi manusia orang lain adalah kalian sebagai warga negara itu juga wajib menghormati hak orang lain itu seperti
kita itu harus menghormati ketika orang lain berpendapat, orang lain mengungkapkan gagasan, itu termasuk menghormati hak asasi orang lain. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, seperti yang pertama tadi, kalian harus wajib memenuhi aturan-aturan yang selanjutnya hak dan kewajiban anak di rumah sebagai anggota keluarga. Di sini ada yang tahu hak dan kewajiban kalian sebagai anggota keluarga di rumah, contohnya seperti apa? Ibu ingin kalian menyebutkan satu-satu, mulai dari masih dulu. Hak Hak dan anak kewajiban anak di hak anak di dalam keluarga itu mendapat kasih sayang dari orang tua, Bu. Dan kalau ya, kewajiban itu membantu orang tua apabila dalam melaksanakan pekerjaannya. ya. Mas Wisnu, hak dan kewajiban anak di rumah contohnya seperti apa ya? Hak kita itu di rumah bisa banyak ya Bu ya. Hak menang, hak pakai seperti sepeda motor, handphone, dan sebagainya. Sedangkan untuk kewajiban kita di rumah itu bisa membantu. Ya udahlah, gitu aja Bu. Kameranya bisa di-on-kan ya, Mas? Nah, sekarang Udah on Ibu. berarti Wis, ya Ibu akan menjelaskan ya hak-hak dan kewajiban kalian di rumah sebagai anak itu apa saja. Yang pertama, setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang kedua, anak berhak mendapatkan perhatian. Yang ketiga, anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda. Yang keempat, anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Dan yang kelima, anak wajib membantu orang tua. Yang keenam, anak wajib belajar di rumah. Nah, itu adalah contoh hak dan kewajiban kalian sebagai anggota keluarga di rumah. Selanjutnya, Ibu akan menyebutkan, memberitahu kepada kalian apa saja hak dan kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang adil atau nilai yang adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, siswa berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, siswa berhak meminjam buku di perpustakaan. Nah, kalian meminjam buku di perpustakaan itu termasuk hak kalian sebagai anggota warga di sekolah ya. Yang keempat, kalian berhak mempunyai banyak teman. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Saat kalian berhak menggunakan fasilitas di sekolah, bukan berarti kalian harus juga berhak untuk merusak fasilitas yang ada di sekolah ya. Dan ada juga kewajiban kalian sebagai murid di sekolah, di antaranya yang pertama, kalian wajib taat pada guru dan kepala sekolah serta anggota sekolah lainnya. Yang kedua, kalian berhak bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan ketertiban sekolah. Kalian berhak wajib menjaga segala sesuatu yang ada di sekolah, termasuk seperti meja, kursi, dan lain-lain itu kalian berhak menjaganya. Yang selanjutnya, kalian berhak membantu kelancaran pembelajaran di sekolah. Kalian berhak menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mengajar, itu termasuk anggota warga di sekolah. Ikut membantu tata tertib sekolah dalam berjalannya pembelajaran. Kalian memakai seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Itu termasuk kewajiban kalian sebagai warga sekolah. Berhak memberikan keterangan sakit, izin atau apa dari orang tua bahwa Anda berhalangan untuk sekolah. Sebenarnya tidak boleh membuat surat keterangan palsu ya. Kalau memang sakit, izinnya sakit. Kalau pergi ya memang harus izin pergi. Jadi kita harus berada jujur sejak dini. Kalian juga wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Ini juga termasuk kewajiban yang harus kalian lakukan di sekolah. Sudah Ibu jelaskan ya inti dari pembelajaran kita hari ini. Ibu punya media. Nah, ini adalah media lingkaran. Ini ada tulisan. Lihat enggak? kelihatan Bu. Nah, ini ada tulisan B.
Yang A adalah sebagai anggota keluarga, yang B adalah sebagai warga sekolah. Kalian akan Ibu berikan tugas sekarang, dan nanti dipresentasikan sekarang juga. Kalian memilih menjawab A atau B salah satu saja. Ditulis di buku tulis ya. Ditulis di buku tulis sekarang, Ibu beri waktu 5 menit sudah cukup. Cukup tidak? Yang A tadi oh, Bu. Sudah Yang disiapkan? Sudah, Bu. Yang A, Sudah. A sebagai anggota keluarga, yang B sebagai warga sekolah. Kalian berhak memilih salah satu saja. Silakan ditulis apa saja hak dan kewajiban yang ingin kalian pilih di sini. Nanti jawaban dari kalian kita uraikan bersama-sama ya. Bu. Ibu tunggu, silahkan kerjakan. Cukup disebutkan 3 saja, minimal 3, lebih juga tidak apa-apa. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan kalau kalian memang mendengarkan, berarti kalian akan ingat jawaban yang dari Ibu jelaskan tadi. Saya sudah, Bu. Masih apa itu ya sudah? Masih tidak? Iya, Bu. Mas Siti memilih A atau B? Yang B, Bu, sebagai warga sekolah. Ya, silakan disebutkan jawaban Mas Siti sebagai warga di sekolah itu seperti apa. 3-3 boleh tahu, Bu? Ya, silakan. Hak di sekolah yang pertama memperoleh ilmu pengetahuan dari Bapak atau Ibu guru. Yang kedua memperoleh fasilitas dari sekolah. Yang ketiga memperoleh kasih sayang dari guru, Bu. Itu yang hak, Bu. Sedangkan yang kewajiban yang pertama melaksanakan tata tertib sekolah. Yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Dan yang ketiga menjaga dan merawat fasilitas sekolah, Bu. Sudah, Bu. Itu. Benar sekali jawaban yang disebutkan oleh Mas Idris. Dari jawaban yang telah disebutkan, apakah Mas Idris sudah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah yang baik? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Idris. Sekarang giliran Mas Wisnu untuk memilih yang A apa yang B. Ini tadi saya memilih yang A, hak dan kewajiban anggota keluarga. Silakan disebutkan Mas Wisnu hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga seperti apa? Hak sendiri itu hak mendapatkan yang namanya kasih sayang, hak diberi, kemudian hak mendapatkan perhatian. Nah, kemudian untuk kewajiban kita sebagai anak harus menghormati dan menyayangi orang tua kita, kakak, bapak, ibu. Bu, jawaban saya, Bu. Dari jawaban yang telah disebutkan, apakah Mas Wisnu sudah menjalankan hak dan kewajibannya baik? Alhamdulillah sudah, Bu. Saya sudah mendapatkan hak saya di rumah dan alhamdulillah saya juga sudah menjalankan kewajiban saya di rumah, Bu. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk Mas Wisnu. Yang terakhir Mbak Dinda memilih yang mana, Mbak? Yang di sekolah, silakan bisa Mbak Dinda sebutkan.
Yang pertama, hak saya sebagai anggota sekolah yang pertama yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, mendapatkan perilaku yang adil. Yang ketiga, mendapatkan fasilitas sekolah. Sedangkan kewajiban yang perlu saya penuhi yang pertama yaitu mengikuti kegiatan sekolah, memelihara keterlibatan dan keamanan sekolah, berangkat sekolah tepat waktu. Nah, berikan tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Pada hari ini, anak-anak, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit pemahaman pada kalian bahwa hak berdasarkan adalah sesuatu yang harus bisa diterima atau dinikmati. Hal itu berarti kita tidak menerima hal-hal yang jadi hak kita ya. Dan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota warga di sekolah. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya nanti Ibu kirim di grup WhatsApp dan dikumpulkan minggu depan sesuai jadwal PPKN. Nah, tugasnya itu tentang hak dan kewajiban. Kalian wajib menuliskan 5 hak dan 5 kewajiban yang ada di sekolah maupun di rumah. Nanti tugasnya Ibu kirim lewat WhatsApp ya. Baik, Bu. Nah, pertemuan hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa terlebih. Yuk, dimulai. Subhanakallahumma Pembelajaran hari ini selesai ya. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, dan kita berdoa semoga kita cepat bisa masuk sekolah seperti keadaan biasanya dan supaya pandemi ini cepat berakhir. Itu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan kalian. Di Allah untuk kalian semua.